lagi ya biar kalian gak lupa. Oke, di sini ada nama saya Kurnia Dwi Aprilosa, bisa dipanggil Kurnia. Saya Fadila, biasa dipanggil Bu Fadila atau Bu Dila ya. Saya Fatimah, bisa dipanggil Bu Rusmi. Saya Muhammad Wahidi, bisa dipanggil Kang Budi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Langsung saja kita mulai ya pembelajaran matematikanya ya. Yang tidak masuk hari ini ada 6 orang ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bu Kurnia punya ice drinking sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang siapkan ballpoint 1 di bangku kalian. Satu bangku satu. Bagi yang tempat duduknya cuma 1 bisa bergabung dengan temannya masing-masing. Monggo mbaknya bisa bergabung. Masnya bisa bergabung. Maju mas. Sudah disiapkan? Ballpoint hanya 1 di bangkunya. Ditaruh di tengah. Ya. Taruh di tengah. Sekarang berdiri semua. Sekarang berdiri semua. Dengarkan Bu Kurnia. Kalau Bu Kurnia bilang sikut, maka tangan kalian begini. Ya. Kalau Bu Kurnia bilang sikut, maka tangannya seperti ini. Ya. 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 Kalau Bu Kurnia bilang sakit, kamu gayanya seperti ini. Ya. Paham? Kalau Bu Kurnia bilang sikat, maka kamu harus ngambil ballpoint. Paham? Paham? Kalau sikut bagaimana? Kalau sikut bagaimana? Nah, kalau sakit, kalau sikat, jadi harus apa? Harus cepat-cepatan ambil ballpoint. Kita mulai. Kita mulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Konsentrasi. Konsentrasi. Dengarkan Bu Kurnia. Dengarkan Bu. Nggak boleh berdiri di tengah, harus di tengah. Ya kan? Sikut. Sakit. Sakit. Ayo sakit. Sakit. Lagi ya. Sikut. Sikat. Konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Konsentrasi. Masa nanti kalau temennya sudah ambil kalian mau datang kan rugi dong. Jadi lagi. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Sudah ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Gimana usai bikinnya? Seru? Seru ya kan, melatih konsentrasi kalian. Nah, untuk materinya yang kita bahas adalah materi fungsi inverse. Karena fungsi komposisi kemarin sudah dijelaskan oleh kakak-kakak kita ya kan? Ini membentuk 5 kelompok. Berhitung, nanti berhitungnya sampai 5. Yang satu kumpul dengan yang satu, 2 kumpul dengan 2, gitu ya? Ya. Yang kita dari Mbak. Ingat-ingat ya angkanya ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1.
Nah, sekarang kumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, sampai 5 dengan 5. Yuk. Ini ya, kita lanjut. Nah, ini adalah perbedaan fungsi invers. Apa sih fungsi invers itu? Fungsi invers itu merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Kebalikannya dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi f(x) meletakkan dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi inversnya itu meletakkan dari himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikannya. Paham? Sebelum lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Nah, hanya fungsi yang bersifat bijektif ini atau bijektif itu adalah satu-satu atau auto yang memiliki invers. Nah, cara fungsi invers yang pertama itu adalah fungsi harus bersifat bijektif atau satu-satu. Fungsi yang bersifat satu-satu itu injektif dan auto itu subjektif. Fungsi yang memiliki invers yang injektif itu setiap elemen di domain berkorespondensi dengan elemen yang unik di kodomain. Yang kedua itu subjektif, yaitu setiap elemen di kodomain memiliki perindeks di domain. Dari fungsi kodomain ke domain. Nah, definisi matematika fungsi invers itu adalah jika f adalah fungsi yang mengatakan x ke y, maka fungsi inversnya yaitu mengatakan y ke x. Kebalikannya. Secara matematis itu jika f(x) sama dengan y, maka fungsi inversnya itu adalah x. Paham? Jika fungsi f(x) itu sama dengan y, maka fungsi invers ini adalah fungsi inversnya. Fungsi inversnya itu adalah x. Jadi kebalikannya. Ini dibalik. Paham? Kita lanjut pengenalan ya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini kita akan mencari bagaimana cara mencari fungsi inversnya. Oke, sebelum lanjut kita tunggu dulu ya. Kalau saya tepuk tunggal berarti tepuknya berapa kali? 1. Kalau ganda? 2. Oke, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk sate. Tepuk sate ya. Oke, tepuk tunggal, ganda, tunggal, sate. Oke, masih fokus? Oke, selanjutnya kita di materi cara menentukan fungsi invers. Bagaimana sih cara menentukan fungsi inversnya? Langkah pertama, ubah notasi f(x) menjadi y sama dengan fx. Atau kita misalkan x-nya, kita misalkan fx-nya menjadi sama dengan y. Fx kan ada suatu fungsi fx sama dengan misalkan 3x plus 1. Maka fx ini kita misalkan dulu ke y. Berarti cara di mana? Berarti kalau kita ubah y, berarti y sama dengan 3x plus 1. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua, karena sudah kita ubah, maka kita proses menjadi x sama dengan fy. Ini langkah kedua. Gimana maksudnya? Y ini harus kita pindah ke ruas kanan. Apa tadi definisi fungsi invers? Fungsi kebalikan dari x. Jadi fungsi invers adalah fungsi kebalikan dari y. Yang awalnya x, fx itu fungsinya menjadi fy. Notasinya kita biasa tulis dengan f inverse x. Karena kebalikannya ini kan x awalnya. Ini cara penulisan fungsi inversenya. Kok min kak? Bukan min. Ini fungsi kebalikan nantinya. Paham sampai sini? Oke. Fungsi inverse x. Karena sudah menjadi y sama dengan 3x plus 1, kita ubah 3x-nya di depan. 3x plus 1 sama dengan y. Selanjutnya, karena tugas kita adalah mengubah x saja, maka si x-nya itu harus sendirian di sebelah kiri. Berarti apa yang harus kita pindahkan? Plus 1-nya, berarti 3x sama dengan tadi kan plus 1. Kalau dia sudah luas menjadi min, berarti y min 1. Oke, selanjutnya kita apakan? Kita jadikan x sama dengan, karena x-nya ada pasangannya atau koefisiennya, berarti kita harus samakan. Ini kan awalnya perkalian 3 kali x, berarti harus oke. Yang mana yang dibagi? Y min 1-nya kita bagi dengan 3, berarti x sama dengan y min 1 dibagi 3. Atau kalau kalian bingung, karena kiranya x ini menjadi 1x, berarti kedua ruas harus kita apakan?
bagi 3. X 3X dibagi 3, yang kanan juga Y min 1 dibagi 3. Kak, apakah boleh Y ini yang hanya dibagi 3? Apakah boleh? Boleh ya, karena ini menjadi satu kesatuan, Y sama dengan Y min 1, berarti keduanya harus kita bagi 3. Berarti hasilnya 3X dibagi 3 sama dengan X. Jadinya yang ruas kanan tetap apa? Berubah? Y min 1 per 3. Oke, karena di sini bentuknya sudah Y sama dengan X sama dengan Y min 1 per 3, berarti kita ubah variabelnya, kan tadi Y sama dengan Fx. Maka ini menjadi F inverse Y. Ubah Y ini ke dalam X, karena kita kan di sini X, berarti F inverse Y-nya kita ubah menjadi F inverse X. Berapa di sini tadi? Ini Y min 1 per 3. Oke, sejauh ini ada yang masih bingung? Ada yang dibingungkan? Sebelah sini, sebelah sini. Paham? Langkah pertama, ubah notasinya menjadi Y sama dengan Fx. Atau kita misalkan Fx sama dengan apa ini? Sama dengan Y. Oke, saya tulis dulu ya. Misalkan Fx sama dengan Y. Oke, selanjutnya setelah itu lakukan langkah-langkah untuk mengubah Y sama dengan Fx. Lakukan langkah-langkah seperti ini. Kalau sudah ketemu akhirnya, kalian baru ubah, karena Y sama dengan Fx, kalian ubah ke dalam bentuk ini. Oke, dapat dipahami? Ini langkah ketiga ya, ini langkah kedua. Selanjutnya ubah variabelnya yang awalnya tadi F inverse Y, kita ubah ke dalam variabel X. Paham sampai sini? Oke, biar mempersingkat waktu ya. Sekarang tanggal 7 ya? Absen 7. Siapa? Oh, mau maju? Mbak, ini Mbak, kamu mau maju. Absen 7 siapa? Yuk. Langkah pertama, Fx-nya dipisahkan dulu dengan Y. Dulu Fx misal X sama dengan apa? LKPD dulu ya, buat mengasah kemampuan kita. Semua sudah. Oke, selanjutnya jangan lupa dikasih diisi dulu. Contohnya
Dari yang kalian dapatkan lagi, kita ada pindit dan linknya sudah di-share oleh salah satu teman kalian di grupnya. Silakan bergabung dulu di dalam grup tersebut. Kita mulai kalau sudah masuk semua. Yuk, fokus dengan HP-nya masing-masing. Sediakan orat-oratan. Pak Ron. Ayo Bu. Sofi, saling Sofi. Foto di mana nanti foto di sini ada foto di sini bersama. Jadi tadi kita belajar apa? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, sekian terima kasih dari kami. Apa itu PPDN Institut Aman Dalam Probolinggo. Sekaligus ini penutupan dan pamitan kami ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya yang kurang lebih dari sebulan. Saya akhiri. Muhammad Masudi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.